karena kalian masih di Gado-gado wajah boleh. Maaf karena kalian tetap harus menyaksikan wajahnya Raffi. Iya. Ini Dan sekarang masih kita ditemani sama Kopiku. Kopiku, Komunitas pecinta pecinta kopi kopi Nusantara. 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 Pakai kita dulu dong. Oke, tadi kita udah ngobrol soal berdirinya, soal awal terbentuknya Kopiku. Iya. Sekarang kita mau tahu lebih lanjut tuh, maksudnya kegiatan Kopiku tuh apa aja sih? Kalau kegiatan itu kita pastinya ada ngumpul itu. Kita ngumpul itu namanya kopdar. Kopi darat. Kopdar kita ngumpul itu ada kopdar kita tuh wajib setiap bulan. Setiap bulan ya? Minimal itu 1 kali. Kopdar yang wajib. Jadi udah terjadwal gitu. Terus ada kopdar insidental juga nih. Jadi saat misalnya nih, wah kita kumpul yuk ada sesuatu yang harus dibahas nih segala macam gitu kan, siapa tahu gitu. Jadi harus itu dikabarin di grup. Oke bisa di sini langsung. Tuh pada semuanya bisa. Nah, terus ada juga kopdar, misalnya ada ini kopdar trip ya. Kopdar trip. Kopdar trip. Jadi kita trip ke daerah-daerah yang penghasil kopi. Ke daerah-daerah. Contohnya daerah mana yang pernah? Daerah penghasil kopi, kalau daerah bencana. Daerah Boleh juga konflik sih kalau daerah bencana. Kalau tapi nyari kopinya bawa lu jadi daerah kan bencana. gak enak nih. Pak, lagi konflik, lagi nyari kopi kan. Gitu kan. Kopi. Aduh, sulit. Ribut. Terus. 2016. Maaf ya gue gangguin. Contohnya ke daerah mana yang paling favorit? Kita waktu itu pernah di tahun 2013 kita kopdar trip ke Bandung. Kita ke perkebunan kopi juga ke Ciwidey gitu. Oh jauh banget itu, Iya. bisa 24 jam jalan ke Bandung. Ciwidey. Kalau jalan kaki, iya mungkin Bi. Kalau Kemarin jalan liburan kaki. sih jauh. Kalau dari daerah-daerah di Indonesia, kopi apa sih mungkin Hadi yang paling difavoritin dari? Menurut Kan kalian kalian tuh kan kopi Nusantara Indonesia tuh nih. bagaimana? Apa yang paling? Apa yang membedakan kopi Indonesia dan kopi Bangkok. luar negeri? Sumpah kena beneran. Gue kopi Toraja. Kena beneran. Riburan nih. Apa bedanya kopi Indonesia dan kopi luar negeri? Perbedaannya sebenarnya kopi itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama Arabica, Ada Robusta, kertas ya? Dicatat dulu. Terujian nggak bisa. Iya. Ada Arabica. Robusta dan Robusta. Liberica. Apa? Liberica. Wah, yang paling mahal tuh yang terakhir tuh kayak itu Nah, Liberica. untuk yang sering dikonsumsi oleh banyak masyarakat itu Arabica dan Robusta. Tuh kan? Ya. Gue Tora. Nah, Ya nggak boleh sebutin. Taruh Sudiro. Taruh Sudiro, Pantora. Terus. ya jadi untuk kopi Indonesia atau kopi luar negeri itu menghasilkan 3 macam kopi ini, tapi untuk lebih konsumsinya lagi itu Arabica dan Robusta yang lebih jadi favorit. Kalau Indonesia sendiri lebih banyak jenis kopi Arabica atau Robusta. Romusa. Robusta itu mah. Robusta. Iya, Robusta. Jadi sebenarnya tiap daerah, tiap pulau juga menghasilkan kopi Arabica dan Robusta. Mungkin untuk Arabica lebih terkenal seperti kopi Arabica Gayo, Arabica Sunda Hejo itu ada di Jawa, habis itu Arabica yang Toraja tadi itu di Sulawesi, terus ada juga Arabica Bali di Kintamani, sampai ke Papua juga ada Arabica Wamena, Papua Wamena. Untuk Robusta juga ada beberapa, tapi untuk sebatas yang kita tahu, sebatas yang kita untuk mencari tahu itu mungkin ada beberapa kopi Robusta karena kita juga kebanyakan penggemar kopi Arabica gitu. Ya kita lebih favoritnya Arabica. Gimana sih cara kalian membedakan Iya, Robusta Arabica, Robusta, dan Liberica. Liberty? Enggak. Tapi Liberica itu kenapa jarang ya atau memang Kan tadi yang tanya belum dijawab, lu ditanya lagi. Udah nggak usah dijawab aja ya udah. baper ya? Gimana caranya ngebedain tiga-tiganya itu? Jadi memang kopi itu tadi yang dibilang Mas Paris itu ada 3, Arabica, Robusta, sama Liberica. Tapi yang banyak dikonsumsi itu Arabica sama Robusta. Dan perbedaannya itu Arabica tuh dia lebih cenderung lebih acid, asam. Tingkat asamnya lebih tinggi. Bukan kopi pahit ya? Bang, Aduh. kan kandungan tingkat keasaman dari kopinya, Bang. Kandungannya, Bang. Ya. Bukan rasa kopinya, Nah, Bang. kalau yang Robusta biasanya lebih kental dan lebih pahit. Oh, lebih berat gitu. Benar. Makanya kebanyakan orang kita yang orang-orang tua sih sebenarnya lebih suka Robusta. Robusta. Tapi kalau orang kita udah mulai kenal yang namanya kopi Arabica. Jadi sebenarnya kopi Arabica itu karakternya yang lebih banyak dibanding kopi Robusta. Karena dia lebih ringan, lebih ada asam. Liberica. Liberica itu sebenarnya kopi yang di bawah grade-nya Robusta.
Jadi jarang dikonsumsi. Oh, dia tuh di bawah grade justru rendah grade-nya. Yang paling tinggi grade-nya adalah Arabica. Arabica. Kedua Robusta baru Liberica. Berarti Apa? yang sering-sering di saset kopi itu tuh apa tapi? Itu Kopi saset kopi. Wah, kalau itu saya nggak bisa komen tuh. Iya. Kalau kopi saset. Oh gitu. Teong. Makanya abis ini Jadi jangan minum sebenarnya kopi beda saset loh lagi. kopi saset itu sama kopi yang biasa kita seduh dan kita masak dulu dari bijinya. Benar, dari ininya, benar. gitu. Kalau kalian apa ya masing-masing semenjak kenal kopiku, belajar lebih mengenai kopi, terus jadinya lebih favorit kopi. Kopi Yang yang- seperti apa sih? Kopi masih dalam bentuk biji fresh. Benar. Kalau yang dijual di supermarket yang dalam bentuknya masih bentuk biji kopi itu termasuk yang fresh atau enggak menurut kalian? Masih dibilang fresh, cuma biasanya kita lihat roast date-nya, atau tanggal perostingannya. Kalau maksimal setahun. Kalau udah lihat setahun berarti itu udah nggak fresh. Oh gitu, minimal setahun. Ngerti nggak lu? Ngerti nggak? Itu cara dipanggangnya. Jadi kopi itu kan kopi mentah itu disangrai kan, disangrai. Digoreng. Nah digoreng itu. Kalau lu tanpa biasa minyak. kacang tuh sangrai ya buat bikin ngulekan ya. Gak ngerti kan sangrai kopi mah bukan levelnya. gue nonton bulu tangkis nih. Apa sih? Lagi nonton bulu tangkis gue. Yang ini kenapa? Sorry, yang ini kenapa? Kenapa gimana? Oke, udah. sorry. Lagi nonton bulu tangkis. Jadi kayak gitu, kopi itu dari biji, disangrai, Vi. habis itu di blend, apa tuh yang bikin bubuk? Di grind. Ini ayah kayak gitu, baru kasih Digiling, air. digiling. Digiling, baru kasih air. Vi, air mentah ya. Tapi kalau antara Arabica, Robusta dan Liberica itu kan beda tuh dari yang kalau yang Robusta lebih pahit sama kental, Arabica lebih ke asam. Tapi kandungan apa sih kayak kayak tingkat-tingkat ini tuh lebih bagus buat tubuh tuh yang mana? Lebih bagus apa sih gimana ngomongnya? Nggak tahu. Coba gimana sih gimana? Emosi nih ya. Udah 2016 Bang. Jadi Tapi tahu kan yang kandungan bagus paling buat ya, tubuh ya. paling bagus. Yang dua itu. Yang Jadi, Arabica sama Arabica Robusta. sama Robusta karena kandungan kafeinnya. Nah, kalau untuk kita bicara kandungan kafein itu cara mengkonsumsi kafeinnya sendiri atau cara minum kopinya. Mampus kan lu sih nanya. Gimana? Ya bagus sih. udah Konsumsi simpel. kopinya. Jadi idealnya itu 2 sampai 3 cangkir per hari. Oh, itu Gua udah baru maksimal. cangkir tadi. 3 cangkir tuh Gua udah baru cangkir. maksimal. 2 sampai 3 cangkir. Benar. Dan Kalau juga lebih ada dari- jam-jam tertentunya sebenarnya. Oh gitu. Jadi kalau pagi itu jam 10, siang jam 2, sorenya itu jam 5. Itu jam minum kopi jangan lebih dari Kalian kayak gitu? Setiap hari 3 kali? Ya kalau saya 2 kali. Oh, 2 kali. Iya. 3 kali nggak usah tidur nanti. Oke. Biasa buat begadang bagus tuh. Oh, buat tuh nonton bola. Tadi kan kalian nonton bola kan? Iya, Bola nonton diliatin aja bener emang orang bener semua yang ada di sini. Jam Oke. berapa tadi kalau malam jam berapa? Jam 5. Jam 5. Sore. Jam 5 sore. Tidur sebentar baru nonton bola. Tidur sebentar baru nonton Oh, bola. gitu. Jadi jam 5 minum. Gue kira kopinya. sambil nonton sambil minum. Iya. Jadi gini, Salah. kopi itu setelah terasa efeknya setelah kita istirahat tidur. Oh, oke, nanti kita Tapi ngomongin itu, kita ntar ngomongin kita lihat ini kita dulu ngomongin efek kopi nanti lagi ya. Kita karena sekarang mau ngintip dulu. Ngintip kopi kalau ini, ngintip kopi Ngintip enggak foto-foto deh. kalian. Ngintip kopiku. Baru tahu saya. Coba. Ya. Tuh. Nah ini ketua kita Waktu nih. waktu deklarasi. Yang Oh. di Ancol. Itu ketuanya tuh Mai, saya kira. Oh, yang kiri. Iya Pak, permisi Pak, Namanya maaf ya Kewen. Pak ya, maaf Pak. Bukan gimana Pak. Maaf ya. Ini datang semua ya, ini foto-foto ini semua. Ini anggota pertama. pertama ya? Nah, kita belum ada sih. Oh, gitu gitu. kasihan ya. Kasihan. Oke, selanjutnya. Maafin Raffi ya, emang kayak gitu. Nah, ini lagi ngapain nih? Itu- Workshop. Ah ini lagi Lagi buat lagi apa sih lagi yang showing cara buat showing. manual brewing kopinya. Manual brewing coffee, oke. Selanjutnya. Next. Ini juga masih dalam. Sama ini Sama. presentasi. Ini di mana juga. nih? Kalian sering ya melakukan presentasi Ini salah seperti ini satu ya? Iya. kafe ini. Ini di kafe, Vi, di Iya, kafe. PowerPoint Kafe. gimana presentasinya? Nih, next. Ah, lucu banget Erik nanyain presentasi kan PowerPoint. Kenapa? Ini apa lagi nih? Ini ngeband bukan? Gathering bulanan. Oh, Kopdar ya, kopdar Ini lagi bukan. kopdar. Ini apa sih? Nah, itu sama yang sebelah kirinya juga presentasi, yang sebelah kanan itu kita lagi ada acara pengisi ini juga. Sering. gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian lagi kopi darat itu, gathering itu biasanya kelakuannya kayak gitu-gitu aja ya? Kelakuannya. Yang aneh tuh. Kelakuannya. Biasa kita juga kadang ada Next. acara-acara iseng. Kegiatan kan. Iya, kegiatan nah gitu. Kelakuan. Next. Wah, siapa nih? Tuh, Pahit. Kuman itu bakteri. Kopi busuk. Iya, jadi kayak gitu kegiatannya Pi. kalau lagi kopi darat biasanya Ngumpul, ngumpul, bikin kopi belajar bareng. brewing. Oh, sama ini. Dari mana sih kalian mengetahui Iya. maksudnya rasa apa jenis-jenis kopi? Belajar rasanya? dari mana? Dari mana kalian dapat informasinya? Kopi itu mungkin? enak deh. Googling kah atau ada yang ngajarin kah? Referensi kita banyak. Kita banyak sharing, kita banyak kenal sama kopi-kopi yang Kenal sama kopinya. ya pertama kita kenal sama
kepala kopinya sih, sesepuh kopinya kalau kita bilang sesepuh. Terus Jadi di situ kita sharing, kita dapat ilmu, ya kita sharing juga sama yang lain, sama anggota-anggota yang lain. Tapi gue baru tahu loh, manfaat kopi itu baru terasa saat kita tidur dulu. Setelah kita istirahat. Jadi selama ini gue sama Erik salah dong. Jadi Iya, gue minum sambil kopi, nonton. udah pantas gue ngantuk terus. Iya, gue gitu. Iya benar, Iya. saya baru tahu loh. Lah gue kalau pakai tidur dulu Nah, bablas. Tapi bukannya kalau kita habis Itu minum kopi nih, bawaannya. terus tidur kan jantung kita kan duduk gitu. Itu kan bukannya bikin nggak bisa tidur malah. Enggak, jadi ini salah persepsi sebenarnya. Banyak salah Enggak, tapi persepsi. benar loh, saya habis minum kopi tuh duduk gitu. Ya udah nggak usah Enggak, saya mau marah-marah. bilang gitu. Pan dia jawab baik-baik. Pan dia jawab baik-baik Mas. Kenapa Mas marah Mas? Gimana? Jawab baik-baik. Jadi itu jantung bisa seperti itu biasanya kita dalam keadaan kondisi capek. Jadi kafein itu sebenarnya membantu dorongan darahnya oksigen juga ke jantung, memompanya lebih cepat. Salah Mas, kalau Erik tuh deg-degan karena utangnya banyak belum bayar Mas. Jadi Dia itu deg-degan mah. aja bawahnya deg-degan Dia itu aja. Tapi kan dulu kita mau nanti ngobrol-ngobrol lagi. Tapi habis ini kita mau Sekalian kopi ya? mau ngeliat trik apa? Jadi cara- intinya kalau cara deg-degan bikin karena nggak kopi. sehat Bang. Cara Maaf ya Bang. gue lagi ini udah bridging lo jahat. Gue pengen lihat cara mereka Bikin kopi abis ini Demo deh. brewing ya, Boleh. brewing. Abis ini brewing, oke. Brewing itu apa ya? Yang itu yang gede. yang Beruang. serem. Ya kemana-mana tuh Nggak ada apa aja boleh.